Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Alfitra Mustari. Saya dari Stikes Mandala Waluya Kendari, jurusan S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perilaku, sikap sopan dan santun terhadap sesama. Yang pertama yaitu sopan dan santun itu merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari. Karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial, dimanapun tempat ia berada. Kemudian sopan dan santun juga berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok seseorang, yaitu di dalam masyarakat yang dianggap sebagai tautan pergaulan sehari-hari masyarakat tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sopan dan santun patutlah kita lakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan dan santun bersikap relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan dan santun berada di setiap tempatnya, seperti santun dalam lingkungan rumah, sekolah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada. Kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain. Kemudian ada beberapa hal yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait sikap sopan dan santun. Yang pertama, menghormati orang tua dan orang lain yang lebih tua. Menghormati orang tua dan orang lain yang lebih tua itu adalah salah satu norma kesopanan yang penting yang berlaku di masyarakat. Kemudian meminta maaf. Banyak orang yang menganggap bahwa minta maaf berarti menunjukkan kelemahan, namun sebaliknya meminta maaf sebenarnya menunjukkan kekuatan dan kelapangan hati seseorang. Kemudian selanjutnya yaitu tidak berkata-kata kasar dan tidak sombong, tidak meludah sembarang tempat, tidak menyela pembicaraan. Kemudian hormat terhadap guru dan orang tua, tidak berbicara dengan bahasa yang sopan dan kepada semua orang. Kemudian memberikan tempat duduk di bis umum pada lansia dan wanita hamil. Kemudian tidak memotong pembicaraan secara tiba-tiba. Bila bertemu dengan orang lain sebaiknya kita sapa, dan tidak meludah di sembarang tempat, tidak membuang gas di dekat orang banyak, tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang berusianya lebih tua daripada kita, seperti kakek, nenek, kakak, dan lain-lain. Kemudian tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan, tidak membantah perintah orang tua, mendengarkan bila orang tua sedang berbicara kepada kita, dan juga tidak mencela atau mengejek kekurangan sesama teman. Dan kemudian menyayangi adik, kakak, saudara, dan seluruh keluarga dengan cara bertutur kata yang baik dan tidak berkata kasar, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan seluruh anggota keluarga. Kemudian menghormati para tetangga yang berada di sekitar rumah dengan saling bertegur, sapa, dan ketika saling bertemu, dan saling tolong-menolong di saat sedang ada yang membutuhkan. Dan menjaga tingkah laku seperti berperilaku terpuji, menghormati guru dan dosen, dan mematuhi peraturan sekolah ataupun kampus. Kemudian menjaga kebersihan kampus atau sekolah, berperan aktif dalam kegiatan sosial di sekolah maupun kampus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.